Kembali hari ini kita ketemu dalam rangka mempelajari atau melihat proses riset yang dilakukan oleh Pak Toto Suwito. Di sini kita berada di satu lahan yang sudah di scale up dari lahan yang pertama. Nah, mungkin kita bisa lihat lebih detail apa saja yang ada di sini. Ini adalah salah satu bak penampung yang sudah direkayasa, dibuat sedemikian rupa cukup besar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi untuk jumlah yang 2 kali lipat dari tahap yang pertama. Saya persilakan Pak Toto Suwito menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Haji. Jadi ini rangkaian pengembangan teknologi organik, pertanian organik yang betul-betul ini adalah bertani secara organik. Nah, ini adalah scale up dari tadi yang 10 pot per sistemnya, sekarang meningkat ke 20 pot per sistem. Ini sekarang bisa dilihat ada 5, 6 sama di sana, jadi ada 6 sistem. Sistem sirkulasi pergantian sirkulasi air untuk memastikan menjamin satu mengenai nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kedua adalah menentukan mengenai kelembaban di tanahnya, kemudian menentukan juga mengenai faktor-faktor yang lainnya, termasuk untuk kesehatan tanaman. Apa perlu dimasukkan untuk keseimbangan ekosistem. Jadi ada mikroba yang nanti akan yang mikroba di sini juga hidup dikembangkan mikroba. Jadi ini adalah air lip pump istilahnya. Jadi air di dalam bak ini diputar, kemudian diaerasi. Waktu tertentu ini akan didistribusikan kepada tiap-tiap pot di dalam sistem. Nah, ini digerakkan oleh pompa udara untuk memberikan oksigen terhadap kebutuhan oksigen. Ini pompa udara ini dimasukkan ke pipa distribusi ya, untuk ke semua ini bagian. Ini adalah kelompok dari S1. Sistem 1 ini terdiri dari ada 2 tanaman. Ini adalah cabai besar. Kemudian S2 adalah sistem ini 20 pot tanaman cabai setan. Ini cabai setan. Kemudian ini adalah 2 pot untuk cabai keriting. Untuk S4 ini adalah bawang. Untuk S5 adalah bunga kol itu ini. Brokoli. Ini adalah tanaman brokoli. Nah, ini adalah bagian dari yang S2 S1 tadi, peningkatan dari yang tahap pertama. Silakan Mas Adik menjelaskan. Ini tanamannya apa saja dan sudah berapa umur berapa? Ya, ini tanaman cabai merah besar, Pak. Ini baru usia umur 25 hari setelah tanam. Ini udah mulai berbunga nih, berbunga 25 ya. Hari ya. Ini cabai besar, cabai merah besar. Semua ya, ini juga cabai merah besar. Dari 20 ini ada 13 pot yang sudah berbunga, Pak. Oh, dari 20 13 pot. Iya, 13 pot. Jadi nggak sama semua ya? Iya. Ini seperti ini, Pak. Ini udah mulai berbunga nih. Oh ya, ini udah mulai berbunga ya. Ini udah ada 13 pot yang berbunga 25 hari setelah tanam.
Bagus juga. Ini lokasinya di atap ya. Iya. Iya. di Kalau lihat atas. tetangga itu sebelahnya genteng. Jadi ini dak di atas yang betul-betul dimanfaatkan, cocok buat bertanam. Nah yang sebelah sini adalah tadi S2 ini ya. S2 ini cabai setan. Cabai setan Iya, istilahnya ya. iya. Ini baru 17 hari nih. 17 hari. Diharapkan juga sama ya, 25 hari akan mulai Diharapkan ya sama 25 hari sudah mulai berbunga, Pak. ya. Ini sistemnya semua sudah menggunakan sistem yang pakai pipa dan nutrisinya masuk semua melalui pipa-pipa ini. Ini adalah kelompok yang S3. Silakan Mas Ade jelasin. Ini kita ditanam cabai keriting. Ini baru 8 hari tanam ini. Baru 8 hari ya? Iya, 8 hari. Ya. Terus di sini sistemnya pakai talang. Ini pakai talang. Iya. Kalau S1 S2 kan pakai pipa Pakai galon. pipa, bro. Kalau di sini pakai talang distribusi. Iya, iya. Penyiraman air. Jadi bedanya kalau di situ pakai tekanan dari pompa, kalau yang pakai talang ini gravitasi ya. Gravitasi ya. Yang S4 ini adalah bawang, dia pakai talang juga. Gimana ceritanya bawang ini? Bawang ini berumur 21 hari. 21. Bawang merah ya. 21 hari ya. Iya, 21 hari bawang merah. Ini ditanam per potnya ada yang 5 biji. Ya. 5 itu. Diharapkan bawang berapa lama mulai? Kan 60 hari. 60 hari juga 60 ya. hari panen. Sama ya, cabai juga 60 hari ya. Kalau cabai 70 Oh 70 ada ya. Beda sedikit. tergantung media atau perawatannya gitu. Iya ya. Lalu di sebelahnya lagi adalah Bunga kol. bunga kol. Iya, masih Bunga pakai kol juga pakai sistem talang. pakai sistem talang ya. Dan ini baru berapa lama nih? Kalau ini 18 hari. Udah 18 hari. Iya. Lalu bunga kol ini berapa lama perlu sampai dia bisa berbunga? Berbunga itu ada yang 70 hari berbunga. Oh gitu, Iya. 7 hari ya. Nah yang S6 ini adalah brokoli ya. Brokoli. Ini baru 1 minggu Oh, baru tanam ya. 7 hari baru 7 hari tanam. 7 hari. Oh Iya. tapi lebih cepat itu tumbuhnya ya. Iya. Udah besar. Iya. Karena ada nutrisi tambahan. Beda ya nutrisinya. Dan ini juga pakai sistem talang ya. Pakai sistem talang dia. Ini berapa lama kira-kira Sama-sama Oh, sama. bunga kol ya. bunga itu sama ya? Nah, kalau tadi berada di atap rumah, dak beton dimanfaatkan sebagai kebun, sekarang kita berada di tanah, berada di areal kebun yang di tanah. Ini adalah lokasi yang pertama, penelitian pertama untuk jumlah kurang lebih 10 pot setiap tanaman. Silakan Mas Ade untuk menjelaskan proses yang sedang berjalan sekarang. 4 bulanan. 4 bulan ya. Ini cabai ya? Ini cabai merah besar yang pertama itu Ya. yang Sudah pernah panen tempo hari? pernah panen, lumayan juga panennya alhamdulillah. Bagus ya. Iya, mencukupi buat di dapur. Ini usianya 4 bulan nih panen. Ini 4 bulan ya. Kemarin terhambat karena ada yang kena penyakit beberapa pot. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai baik lagi, sudah sehat lagi semua tanaman. Itu kena penyakitnya, penyakit apa? Di daunnya dimakan? busuk, Oh busuk. busuk buah. Oh Iya. buahnya busuk-busuk. Oh itu Kendala karena petani, penyakit. iya. Karena penyakitnya. Kena Ya, penyakit. ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada yang matang lagi, yang masak sudah ada yang merah. Ya udah hampir merah itu ya, Iya. sudah mulai berwarna. Ya, alhamdulillah ada. Kalau ini cabai rawitnya nih, alhamdulillah nih lebat. Ini sudah berapa bulan? Ini 55 hari 55 hari bawangnya sudah siap panen tuh. Udah ada yang mungkin nambah dulu 5 hari lagi kali ya. iya 5 hari lagi 5 hari lagi biar dia lebih besar. Udah kelihatan udah siap bawang. panen ya. Siap panen berikutnya. Ini ada di kelompok S10. Masing-masing kelompok mempunyai hitungannya, nutrisi dan sebagainya. Sistem. Setiap sistem ada ukurannya masing-masing.
Ini S9. Di sini adalah kacang tanah. Ini udah berapa bulan? Baru 5 hari ini. Wah, ini kacang tanah baru 5 hari nih, udah segini nih. Iya, 5 hari. Wah. Diharapkan kacang tanah akan panen pada hari ke 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3 bulan kemudian saya datang udah makan kacang tanah di sini nih. Kalau ini S8, di sini yang ditanam adalah paprika. Memang semua dengan sistem yang sama. Hari ke-7 ini, Pak. Ini hari ke-7. Iya, hari ke-7. Ini hari ke-7. Kalau paprika berapa lama? Sama dengan cabai. Oh, sama dengan cabai. Ya, ya. Hanya karena ini paprika mungkin jenis nutrisinya juga beda ya. Beda semua. Wah, hebat ini. Semoga semua diteliti satu persatu. Yang ini cabai, yang ini cabai kecil, cabai yang sana cabai yang besar-besar. Semua mempunyai nutrisi masing-masing dicatat. Ini Dan media. nutrisinya saya lebih bisa ngatur ini ketimbang itu. Oh, jadi ini media tanam yang tidak dengan sekam tapi dengan Pasir, gergaji apa pasir dan pasir dan gergaji kayu. iya, Itu lebih bisa diatur ya. iya. Dan ini adalah pengetesan, semuanya adalah Nyari menggunakan komposisi. gergaji kayu dengan pasir dan mencari komposisi yang tepat. Jadi ini diukur Mas Haji ini. Diukur semuanya. Iya. Ya. Diukur artinya pH-nya diukur Coba ya. coba deh. Jadi semua pot ini ada diukur dan ini menggunakan pH meter tanah. Kita bisa lihat. Coba deh, ini kan nih. Nah, Nah, berapa deh? Masih jalan. Dia gerak dia. masih bergerak. Wih, ini Sekarang dia. berapa deh? Nah, ini menunjukkan angka 50. 50 ya. Ntar gerak. 50. Udah selesai geraknya. Lama. Oh, masih belum. Lama dia. Biasanya standarnya berapa nih kalau? 5 menit. Lalu berapa pH harusnya? pH Nah, tergantung tanaman mau apa. Oh. Karena tiap tanaman lain-lain. pH-nya beda-beda. Lain-lain. Ya, jadi punya catatan khusus untuk tanam cabai pH-nya ini, Iya, tanam bawang Iya, ini. lain-lain. Nah, hanya sekarang medianya pakai serbuk gergaji. Ini gergaji ya. Nah, pakai serbuk gergaji ya. Nah, kita atur pH-nya. Hmm. Itu Mas Haji. Ya, ya, ya. Kata kuncinya kita atur. pH-nya kita atur gitu. Nah, untuk ngatur pH kita harus bisa mengukur pH. Harus dihitung ya. Gitu. Jadi masih bekerja dia. Soal deh. 5,2 ya. Oh, masih berubah dikit tadi ya. Ya, ya, ya. Setiap pot punya Coba deh itu dia. masing-masing ya. Nih. Nah, ini diukur itunya. pH-nya dan ini arahnya ke Ini- ukur nutrisi. Oh, ini mengukur nutrisi di cairan ini. 5.600. 5.610. Iya. Ya, ya. Kan on deh. SC. Ya sih. SC. Yang kuning ini adalah kita ngetes pH nutrisi. Coba dulu. pH nutrisi kita lihat masih bergerak ya. Berapa itu? 7,8 ya. Iya, 7,8. 7,8 kira-kira. Jadi dites pH nutrisi dan dites juga pH tanah, Tanah. yang tadi. Sama kelembaban. Coba deh. pH tanah ini Kalau masih ada. tetap 5,2. Iya, ini Kelembaban. pH Nah, tanya. sekarang kelembaban. Kelembabannya? Ini deh. Oh, ini lain lagi di ukuran. Di switch keluar nanti kelembabannya. Lama ya. Agak lama. Oke, ini di apa namanya ini? Di pot sebelah pH-nya 5,5 nih sekarang. 6. 5,6 ya? Iya. 5,6. Terus ini kelembabannya nih. Coba kelembabannya sambil kita lihat kelembabannya Masih lama. masih Lama geraknya kalau masih kelembaban. pelan-pelan, masih ngetes dia. 100 pas ini. Masih angka 100. Jadi kelembabannya di angka 100 pas ini. Kalau yang tadi hanya 100.
kurang. Jadi semua pot ini bisa diukur, dicatat pada periode tertentu untuk melihat pH, kelembapan, terus pH air, dan nutrisi. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe dan lonceng.